Horas, dongan. Ini vlog pertama kami di tanah Sumatera. Inilah keindahan tanah Batak. Pagi hari suasana di Parapat. Kita coba melihat bagaimana tanah Sumatera kita saat ini. Untuk di Parapat pemandangannya masih bagus. Tidak terlalu banyak pemandangan gedung-gedung. Masih hijau suasananya. Ini suasananya di Parapat. Oh, ini kita di tanjakan sekarang, ingin naik ke atas gunung. Saat ini kan di dalam perkembangan dunia saat ini kita sedang dalam tahap di era informasi. Banyaknya informasi-informasi yang konstan dan up to date untuk bagaimana caranya merebut perhatian para pengguna media. Itulah yang saat ini sedang terjadi di era kita. Siapa yang paling banyak menyebarkan informasi, itu yang akan pula yang mungkin akan sebagian besar mendapatkan perhatian. Untuk itu kita harus benar-benar jernih untuk memilah informasi apa yang tepat bagi kehidupan kita yang akan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Penting untuk memilih media yang substansi, dan oleh karena itu khususnya di daerah ibu kota sudah terlalu banyak banjir informasi. Dan bagaimana khususnya di daerah seperti Sumatera saat ini, ya tentu pasti akan mengikuti seperti daerah ibu kota. Tapi itu dalam segi multimedia, yang kebanyakan mayoritas penduduk ibu kota menggunakan gadget seperti smartphone, sehingga sangat mendukung dalam mempengaruhi perkembangan teknologi sosial media. Dan untuk daerah, perkembangan di internet di daerah sudah dalam tahap pembangunan infrastruktur, dan penggunaan internet juga sudah mulai ada provider internet di daerah Sumatera ini, khususnya di daerah Parapat. Dengan adanya infrastruktur internet yang sudah berkembang di daerah Sumatera ini, maka penting bagi kita untuk mengangkat budaya lokal. Karena hal yang substansi tadi itu sudah terlalu banyak berita-berita informasi yang terkadang hanya sekedar pemberitaan tanpa bobot atau esensi, sehingga masyarakat kita pun ya banyak waktu terhabiskan untuk melihat hal yang tidak fundamental. Nah, di daerah seperti Parapat ini, Sumatera ini, banyak hal yang masih bisa kita olah. Apa yang bisa saya olah adalah di sebuah tempat yang sepi, justru disitulah potensi-potensi baru yang bisa dilahirkan. Danau Toba, ini dia Danau Toba. Kita di atas Danau Toba ya. Ini kota Parapat. Sempat ngobrol juga sama tetangga di rumah Parapat kami ya. Parapat sepi.
dari wisatawan lokal atau mancanegara ya. Aku tanyalah alasannya apa. Ya, sejak gadis lah di kota Parapat ini kan. Dulu katanya Parapat itu rame, kata beliau. Banyak turis luar negeri sehingga di Parapat. Tapi sekarang kata beliau semakin sepi Parapat. Inang Bau tersebut jualan dia di pasar Tiga Raja. Tanya, siapa yang beli kok di Tiga Raja itu, Nang? Ya, orang kitanya, kata dia. Tidak ada kalau hari biasa turis yang belanja di pasar Tiga Raja. Pasar Tiga Raja itu di pasar di Parapat. Ya, tidak ada. Kenapa aku tanya saat ini semakin sedikit orang ke Parapat? Karena beliau bilang orang Parapat tidak ramah. Ya, mungkin itulah salah satu permasalahan kita orang Batak, bisa menjadi tuan rumah seperti apa ya. Orang semakin banyak datang ke rumah kita bila kita ramah. Dan juga kalau kita ramah, rumah kita bersih, ya pasti banyak yang akan datang. Apalagi kalau rumah kita anak-anaknya berpengetahuan, kreatif dan produktif, mengetahui nilai budaya semakin dalam, semakin tahu banyak yang akan diolah. Wow, pemandangan ini, anak muda kalau nggak tinggal di daerah nggak baru dia. Ya, kalau udah lahir di kota ya udah tau lah kita cara berkarya di kota. Saatnya ya tantangan baru, bagaimana berkarya di tanah leluhur. Ini tanah leluhur kita, tanah Sumatera, tanah Batak. Di tanah Batak lah kita. Bagaimana orang tua kita dulu, orang tua kita mencari nafkah ke kota. Kita lahir di kota, kita besar di kota, disekolahkan di kota. Saatnya kita kembali ke tanah lahir orang tua kita. Seperti hal orang tua kita mencari nafkah, kita berkarya. Semoga ini adalah jalan kita generasi Batak saat ini. Horas ton dibandingin berton di Matogu.